Baik, selamat pagi untuk anak didik saya kelas 4. Kita akan masuk ke praktek karakter dan frame. Sudah? Di sini kita akan mengubah karakter yang sederhana, ya berupa bola. Bagaimana memindahkan karakter bola tadi ke posisi yang berbeda. Sudah? Karakter dan frame. Objek di pivot disebut dengan figur atau karakter. Karakter itu bisa berupa manusia ataupun benda. Ya. Frame adalah bingkai gambar. Bagaimana agar gambar dapat bergerak? Biasanya diperlukan banyak bingkai gambar. Nanti akan kita praktikkan. Sudah? Langsung saja kita masuk ke program pivot, yaitu pembuat animasi. Sudah? Di sini sudah saya sediakan berupa karakter atau figur, yaitu berupa bola yang bulat sederhana. Sudah? Bagaimana memindahkan bola ini ke posisi B yang saya tunjuk menggunakan kursor ini? Sudah? Oke, seperti minggu yang lalu sudah saya berikan materi apa itu frame. Ya, frame itu adalah bingkai gambar. Contoh sebelum kita memulai menggerakkan karakter, terlebih dahulu kita buat frame atau bingkai gambarnya. Sudah? Lalu kemudian kita arahkan kursor kita ke tombol orange. Apa fungsi dari tombol orange? Ya, benar. Untuk menggerakkan seluruh karakter. Sudah? Bagaimana menggerakkan posisi A? Contoh ini kita buat posisi A yang saya tunjuk ini. Memindahkan ke posisi B yang di sini. Yang saya tunjuk menggunakan kursor. Sudah? Jika langsung kita gerakkan. Ingat. Ini posisi semula yang berbayang ini. Ini posisi nanti yang kedua atau frame atau bingkai yang kedua. Setelah kita gerakkan, pilih dan klik add frame. Sudah? Dia objek atau figur atau karakter bola tadi sudah pindah ke frame yang kedua. Perhatikan frame yang pertama dan frame yang kedua. Sudah? Lalu langsung kita buat ke posisi yang ketiga. Lalu add frame. Sudah? Kamu lihat nanti apa perbedaannya. Apabila kita klik, pilih dan klik icon play. Apa fungsi dari icon play? Iya, untuk menjalankan animasi. Contoh kita jalankan. Sudah? Sudah kamu perhatikan? Apa perbedaannya nanti sesudah kita buat praktik yang kedua? Kita stop dulu. Stop fungsinya untuk menghentikan animasi. Sudah? Kita buat yang kedua. Sudah? Ini yang pertama. Kita buat yang baru. Contoh kita hero-kan saja. Lalu kita buat frame yang baru. Atau lembar kerja yang baru. Kamu lihat nanti apa perbedaannya. Ini kita buat dulu, kita kecilkan ukuran dari karakter kita. Bagaimana memindahkan ini jika kita gunakan banyak frame atau kita gunakan banyak bingkai gambarnya? Sudah? Kita kecilkan, lalu kita buat add frame, lalu kita gerakkan sedikit demi sedikit. Perhatikan, ya. Ini frame yang pertama. Lalu ini frame yang kedua. Jika kita klik add frame. Sudah? Kita pindahkan dia sedikit demi sedikit. Kita klik tombol orange untuk memindahkan karakter, seluruh karakter. Add frame. Kita buat bingkai yang baru. Kita gerakkan sedikit demi sedikit. Sudah? Sampai dia ke posisi yang kedua. Sudah? Kita pindahkan dia perlahan-lahan. Ya. Jadi kamu perhatikan nanti di situ, kamu simak
apa perbedaan antara sedikit frame jika kamu menggerakkan sebuah karakter, jika kamu gunakan sedikit frame dengan yang banyak frame? Sudah? Kamu perhatikan. Ya, lihat cara kerjanya masing-masing. Sudah? Bagaimana jika kita play animasi ini? Jadi, yang perlu harus kamu garis bawahi di sini adalah semakin banyak frame yang kamu buat, ingat, garis bawahi, semakin banyak frame atau bingkai yang kamu buat di lembar kerja kamu atau dalam area kerja kamu ini, ya, maka gerakan semuanya atau maka gerakan sebuah karakter atau objek tadi semakin halus, ya, dan lancar, ya. Kamu perhatikan tadi, jika kita stop, ini kita pindahkan ke semula. Sudah. Contoh, kita buat lagi yang baru, ya. Kita buat yang baru lagi, pilih file lalu new, fungsinya untuk membuat lembar kerja yang baru. Lalu kita masukkan objeknya tadi, objeknya atau karakter bola tadi, ya. Kamu bandingkan, ya. Jika kita mau memindahkan karakter ini dengan menggunakan sedikit frame atau sedikit bingkai, ya. Kamu buat frame yang pertama, itu frame 1, lalu add frame, masuk yang kedua, langsung kita buat dia secara cepat, ya, biar menghemat frame. Akan tetapi hasilnya tidak selancar atau tidak sehalus jika kita menggunakan banyak frame, ya. Jadi ingat, satu kata kuncinya untuk sebagai seorang animator. Apa itu animator? Orang yang membuat animasi. Di sini seorang animator harus dibutuhkan kesabaran yang penuh agar menghasilkan sebuah animasi yang nyata. Ibaratnya nyata, agar menghasilkan sebuah animasi seperti jika orang yang menonton dia itu seakan-akan nyata atau real, ya. Jadi jika kita buat hanya menggunakan 4 frame, kamu bandingkan dengan tadi jika kita gunakan banyak frame, ya. Jika kita play, nah, gerakannya tidak halus, ya. Gerakannya akan pasti patah-patah. Jadi kata kuncinya untuk materi kita kali ini adalah seorang animator harus membutuhkan kesabaran yang penuh, ya. Tidak semena-mena untuk memindahkan contoh karakter yang ini menjadi ke posisi yang ini, kita buat aja beberapa frame cukup. Tidak, ya. Di dalam seorang animasi atau program pembuat animasi, seorang animator atau orang yang mengendalikan animasi tersebut harus membutuhkan kesabaran penuh dan harus sabar untuk menggerakkan animasi atau karakter yang dibuat dia, ya, perlahan-lahan, seakan-akan nanti gerakannya halus, dan orang yang menonton animasi yang dibuat dia itu seakan-akan dia itu nyata, ya, seakan-akan animasinya itu hidup, ya. Tidak seperti yang kita buat ini hanya untuk memindahkan dari posisi pertama ke posisi kedua atau posisi A ke posisi B hanya menggunakan 4 frame atau 4 bingkai, ya. Jika kita play ini, lihat, perhatikan sendiri gambarnya atau animasinya atau karakternya, dia akan patah-patah, ya. Berbeda dengan jika kita gunakan contoh untuk memindahkan karakter ini tadi ke posisi B, ya, posisi A ke posisi B, dengan contoh kita buat 100 frame, gerakannya jika kita play, ya, untuk menjalankan animasi, jika kita gerakkan atau kita play atau kita mulai animasi tersebut dengan banyak frame,
pasti gerakannya jauh lebih halus, ya, dan jauh akan menjadi lebih lancar, ya. Jadi ingat, seorang animator itu harus mempunyai kesabaran yang penuh, ya, untuk menghasilkan animasi yang halus atau nyata, ya. Tidak seperti ini, gambarnya patah-patah, ya. Nanti untuk di selanjutnya saya akan membuat sebuah animasi bagaimana seorang objek atau seorang karakter atau figur manusia, ya, melemparkan bola ke dalam ring basket, ya. Untuk menggerakkan itu, jangan kamu pikir melemparkan bola sembarang seperti itu, seperti ini, ya. Dia akan membutuhkan banyak frame. Ingat, satu gerakan melempar bola pun nanti minggu depan, melemparkan bola pun dia harus membutuhkan belasan ataupun puluhan frame. Ingat, frame itu adalah bingkai gambar, ya. Jadi ingat, tidak sembarang seorang animator. Seorang animator itu harus mempunyai kesabaran yang penuh, ya. Jangan kita nanti mau menjadi seorang animator, tapi bagaimana mau menggambarkan atau memindahkan karakter ini ke posisi A ke posisi B, cukup hanya tiga bingkai atau 3 frame. Tidak bisa, ya. Kita harus sabar memindahkannya sedikit demi sedikit agar menghasilkan animasi yang halus atau yang real. Jadi jika orang menonton animasi yang kamu buat, gerakannya itu halus, ya, tidak patah-patah seperti ini. Oke, ini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akan mempraktikkan bagaimana minggu depan ke kamu, bagaimana seorang figur manusia atau karakter manusia melemparkan bola ke dalam ring basket, dan kamu lihat nanti berapa frame yang akan dibutuhkan agar animasi yang saya buat itu menjadi nyata. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.